Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Piccolo yang menyangka Gotenks sudah tak punya jurus lain untuk melawan Super Buu memutuskan untuk menghancurkan pintu masuk ke dunia roh. Mereka sudah terkurung dan Piccolo pun sudah pasrah untuk dibunuh olehnya. Tapi Super Buu bisa membuat portal untuk kabur berkat teriakannya yang begitu besar. Gotenks juga segera menunjukkan perubahan Super Saiyan 3-nya dan lalu melakukan hal yang sama. Melihat semua pemilik J-Factor telah dibunuh olehnya, membuat Gotenks SSJ3 naik pitan. Mereka ngeden sekuat tenaga untuk memperlihatkan kekuatan mereka di hadapan Super Buu. Gotenks langsung maju menghajarnya sampai menghancurkan kuil istana kami. Mereka nggak memperdulikan hal itu dan lanjut lagi untuk terus jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Hal itu membuat Super Buu senang karena sebelumnya mereka tidak sekuat ini. Hehe, akhirnya aku dapat kesenangan. Kesenangan kau akan berubah jadi tangisan, Om. Mereka ngeden lagi sekuat tenaga dan maju lagi menyerang Super Buu. Tiba-tiba Super Buu memegang kaki mereka, memutar-mutar dan membantingnya ke lantai istana sampai nembus ke bawah. Wow, mereka sampai masuk ke dalam air di bumi. Hal itu membuat Super Buu datang menyusulnya untuk sekedar menghina Super Saiyan 3 yang lemah. Nampak Goten muncul dengan mengendap-endap untuk mengeluarkan sebuah laser ke atas yang ternyata bisa membelah tubuh Super Buu menjadi dua. Terakhir mereka mengeluarkan Pioneer Splash untuk menghancurkan sekalian tubuh Super Buu berkeping-keping. Goku dan Kaioshin begitu sangat senang karena Gotenks sudah melampaui kekuatan para J-Factor. Mereka berharap para bocah inilah yang akan menjadi ujung tombak bagi kedamaian bumi. Tapi Kaioshin menegaskan pada Goku bahwa mereka jangan dulu senang. Super Buu bahkan masih belum menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya. Tiba-tiba kepingan-kepingan tubuh Super Buu berkumpul lagi menjadi satu membentuk sebuah cincin yang langsung menangkap mereka. Dia membawa mereka meluncur ke bawah untuk dilemparkan pada sebuah tebing. Duar, mampus kau. Mereka yang gak mau kalah segera meniupkan sebuah laser ke arahnya yang membentuk kembali para ghost di sekeliling Super Buu. Dengan begini mereka yakin Super Buu akan menjadi bapau seperti sebelumnya. Ayo para hantu, langsung saja serang dan hancurkan bokongnya. Nampak Super Buu tidak bisa menghindari mereka dan satu persatu para hantu itu menabrak Super Buu dan langsung menghancurkan diri. Benar saja, walaupun sudah beberapa kali mereka lakukan, tetap tidak bisa mengalahkan Super Buu. Wah, nggak pernah belajar dari kesalahan ini orang ya. Kemudian Gotenks menendang tubuhnya, tapi hal itu malah membuat Super Buu marah. Kurang ajar kau anak kadal, aku benar-benar marah. Hehe, kalau begitu tunjukkan dong semua kekuatanmu. Dia maju menyerang tapi langsung melesak masuk ke tanah. Duar, weh. Gotenks pergi menjauh ke tempat lainnya, tapi Super Buu sudah ada di belakang mereka dan langsung mengeluarkan sebuah laser besar yang membuat mereka mental sampai ke istana kami. Istana kami saja bahkan hanya tinggal setengah. Tapi beruntungnya pecahan bangunan itu tetap mengambang tanpa gravitasi. Namun Piccolo lah yang semakin panik melihat hal itu. Dari sekian lama dia menjadi dewa, baru kali ini kuilnya hancur lebur oleh mereka. Sementara kita akan mengecek kondisi Satan yang masih terus berjalan di bawah sinar matahari yang semakin lama semakin panas. Dalam perjalanan mereka sama sekali tidak menemukan manusia yang tersisa. Tapi kemudian sang anjing menemukan sebuah kota di depan yang mungkin mereka bisa meminta beberapa makanan di kota itu. Namun alangkah dibuat kagetnya Satan mengetahui kota yang dia datangi malah kosong dengan bangunan-bangunan yang sudah hancur. Terpaksa mereka pun masuk ke dalam minimarket untuk mengambil beberapa makanan sebagai persediaan hari ini. Di sisi lain, Super Buu kini telah berubah menjadi sebuah bola untuk menunjukkan jurus baru yang tak pernah dia perlihatkan. Sementara Piccolo masih merebutkan tentang hancurnya kuil istana ini. Ternyata Super Buu bergerak seperti bola pingpong yang menggelinding untuk menargetkan mereka. Meskipun mereka dapat menghindari semuanya dengan mudah, tapi tidak dengan istana kami yang hancur lebur dan menjadi kepingan-kepingan lagi. Untuk menghentikan gerakan Super Buu yang semakin cepat, Gotenks segera mengeluarkan jurus Renzoku Super, yaitu cincin yang mengurung Super Buu dalam sebuah sarang lebah. Kemudian mereka bekerja sama dengan Piccolo untuk menangkisnya ke atas dan menghajarnya kembali ke bawah menggunakan Ultra Buu Attack. Sementara Piccolo begitu malu dengan apa yang dia lakukan menuruti perintah para bocah yang masih kekanak-kanakan begini. Maka dari itu dia segera menyusul mereka untuk melihat apalagi kekonyolan yang akan dilakukan para bocah itu. Sementara Goku dan yang lain masih fokus untuk melihat apakah Super Buu sudah benar-benar kalah. Tapi tiba-tiba sebuah laser keluar dari lubang itu yang membumbung ke langit dan membuat mereka sampai terkejut.
Laser itu pun langsung menghilang menuju langit yang membuat Piccolo yakin jika laser itu mengarah ke bumi, mungkin saat ini bumi sudah tiada. Gotenks yang sangat marah segera menembakkan laser cendol bertubi-tubi ke arah Super Buu. Tapi Piccolo segera menghentikan mereka karena mereka belum mencari bola naga di bumi ini. Jika bola itu hancur satu saja, maka impian mereka menghidupkan semua orang bumi akan menjadi sia-sia, bukan? Kemudian mereka pun dibuat kaget melihat Super Buu muncul di tempat lain dengan banyak luka di tubuhnya. Sepertinya dia sudah mulai ketar-ketir melawan Gotenks Super Saiyan 3 ya. Piccolo menegaskan jika dia baru merasakan kalau Super Buu sudah ragu pada pertempuran ini. Hal itu pun sontak membuat hidung Gotenks panjang dan sombong kalau dipuji-puji begini. Hehe, itu karena kami ini memang kuat kan? Di saat mereka lengah, tiba-tiba Super Buu meluncur dengan cepat untuk langsung menyundul Gotenks sampai mereka mental. Dia kembali datang untuk memeluk mereka dan membantingnya ke tanah. Duar. Kali ini bukan cuma Super Buu saja yang terluka parah, tapi mereka pun mendapatkan ganjaran yang sama. Super Buu tentunya sangat senang. Di tempat lain, Gohan juga sudah ngebet ingin bertarung melawan Super Buu dan tak ingin melewatkan sedikit pun penyesalan atas kehancuran bumi. Gotenks juga masih terus melancarkan serangan bertubi-tubi pada Super Buu sampai dia mental. Mereka maju lagi menyerang tapi sudah nggak berpengaruh. Super Buu melewatkan kembali tubuhnya untuk menghindar ke udara. Kemudian dia menarik mereka tapi para bocah ini menggigit tangannya dan maju lagi menyerang. Namun Gotenks malah kebablasan dan hendak menabrak gedung. Dan disitulah kesempatan Super Buu untuk menabrak mereka sampai hancur. Gotenks yang marah sontak kembali ngeden yang dilanjut dengan serangan lagi. Namun Super Buu segera menyemburkan laser dari mulutnya untuk sekalian menghancurkan semua bangunan kota. Nampak Gotenks sampai gosong dibuatnya. Mereka pun balik lagi dan menyemburkan laser sampai Super Buu terjatuh tidak berdaya lagi. Kemudian mereka lanjut lagi jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Nampak muka Buu sampai bonyok segede bakwan. Terakhir mereka akan mengeluarkan jurus pamungkas untuk menghabisi sekalian tubuhnya menjadi bapau. Tapi tanpa diduga mereka malah kembali ke mode biasa. Melihat itu Piccolo sontak langsung berkeringat dingin. Mereka sudah berada di ujung tanduk. Goku, Kaioshin dan Gohan begitu tidak menyangka energi mereka habis di saat-saat genting seperti ini. Super Buu yang tadinya sudah pasrah akan dijadikan ayam geprek oleh mereka segera menyembuhkan kembali luka-lukanya dan merasa kejahatannya masih berlanjut. Sedangkan mereka yang sudah nggak punya kesempatan lagi berniat untuk kabur. Namun Super Buu tak akan membiarkan hal itu. Goku yang menyadari itu segera memberitahu kakek tua untuk membiarkan Gohan pergi menyelamatkan mereka. Dan ternyata kakek tua memang sudah selesai melakukannya sejak 5 menit yang lalu. Hal itu pun membuat mereka terkejut, namun kakek tua menegaskan, bukankah itu bagian yang paling seru bukan? Sementara Super Buu kini sedang berada di atas angin. Dia begitu menyombongkan dirinya bisa mengalahkan Gotenks dengan mudah. Gotenks yang gak punya rencana lain untuk mengalahkannya kembali mengeluarkan banyak hantu peledak dan menyuruh mereka untuk kembali menyerangnya. Tapi mereka semua malah berkumpul dan begitu sangat ketakutan kepadanya. Gotenks yang melihatnya begitu marah. Dia segera memerintahkan mereka bergerak yang ternyata mereka semua berhasil dihempaskan dengan semburan Super Buu. Mereka yang udah gak punya cara lain memutuskan untuk langsung kabur saja bro. Tapi Super Buu tak akan membiarkan mereka lari dan terus menahannya. Sementara kita akan melihat hasil latihan Gohan dalam membangkitkan kekuatan terpendamnya. Dia ngeden sekuat tenaga seperti mengeluarkan Super Saiyan yang membuat daratan di sana serta Goku menjadi sangat panik. Kakek tua saja sampai mental. Kekuatannya begitu dahsyat sampai menggetarkan seisi dunia Kaioshin. Goku merasa kaget pada kekuatan ini. Meskipun tidak ada perubahan pada tubuh Gohan, tapi dia memiliki kekuatan yang bahkan melampaui Super Saiyan 3. Kemudian Gohan akan diantar oleh Kibito dan mempercayakan semuanya pada Gohan. Goku pun memberikan salam perpisahannya pada Gohan dan berkata mereka mungkin gak akan pernah bertemu lagi walaupun Gohan telah mati. Tapi Goku memberinya semangat agar Gohan bisa mengalahkan Super Buu dan menyelamatkan bumi. Gohan yang selama ini bersama ayahnya begitu paham dan langsung memeluk Goku untuk mengucapkan salamnya pada semua G-Factor. Mereka pun lalu berpisah dengan jempol yang mengartikan semangat. Nggak berselang lama, Gohan pun sampai di bumi. Gohan meminta Kibito untuk merubah pakaiannya seperti Goku karena dia ingin bertarung melawan Super Buu sebagai manusia penduduk bumi. Setelah semuanya beres, Kibito segera kembali ke dunianya lagi untuk menonton pertarungan mereka dari jauh. Gohan pun segera pergi ke medan tempur. Sementara Gotenks sudah nggak punya kesempatan lain untuk bisa menang. Super Buu terus menghajarnya sampai mereka terjun menghantam tanah. Dan tanpa diduga, waktu fusion mereka juga sudah berakhir yang membuat mereka sontak terpecah kembali. Seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sementara Gohan masih dalam perjalanan ke sana dengan kecepatan penuh yang dia miliki. Dapatkah Gohan sampai tepat waktu untuk menyelamatkan mereka?
Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.